Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Inyoman Suta dengan nomor NIM 201410110124, kelas D, nomor absen 21. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang Ibu berikan, yaitu studi kasus Wan Prestasi Perjanjian Pinjam-Meminjam. Baik, akan saya mulai. Data dan fakta hukum. Data hukum. Rafa Fandi sebagai pemimpin cabang PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk di Mamuju yang mewakili direksi sebagai penggugat. 2. M. Ansyari Arianto lahir di Mamuju tanggal 6 Januari 1990. Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di RT RW Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pekerjaan wira swasta. Untuk selanjutnya disebut tergugat. Fakta hukum. 1. Perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. 2. Bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian. 3. Telah melanggar perjanjian yang disepakati. 4. Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban wan prestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati. Identifikasi masalah isu hukumnya. Kasus bermula ketika tergugat meminjam sejumlah uang berdasarkan surat pengakuan hutang nomor 341401007413 tanggal 21 Oktober 2016. Tergugat menyatakan mengaku berhutang pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk unit Manakara cabang Mamuju kredit Kupedes sebesar Rp 75 juta rupiah. Adapun mengenai pokok pinjaman tersebut terdapat bunga yang harus dibayar kembali oleh tergugat tiap bulannya dengan angsuran yang sama, besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 bulan kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.462.500. Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 21 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Apabila tergugat melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman pelunasan maju, maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh penggugat. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh tergugat setiap bulan sebesar Rp2.462.500. Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajibannya wan prestasi ingkar janji karena tidak melakukan ketentuan pasal 2 ayat 2 surat pengakuan hutang nomor 34140107413105 tanggal 21 Oktober 2016. Selanjutnya tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang sejak bulan Oktober 2016 dan hingga posisi 20 Juli 2018 sisa pinjaman tergugat menunggak dengan total sebesar Rp 72.987.862 rupiah dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Bahwa akibat pinjaman tergugat menjadi kredit macet, penggugat harus menanggung kerugian karena penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang diselenggarakan kepada tergugat. Dengan menunggaknya tergugat tersebut mengakibatkan penggugat harus membuku biaya cadangan aktivitas produktif sehingga penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp72.987.862. Akan tetapi penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit tergugat, yaitu dengan cara mengambil alih, melakukan penguasaan, melakukan penjualan agunan berdasarkan surat pernyataan penyerahan agung tanggal 21 Oktober 2016 dan surat kakuasa menjual agunan tanggal 21 Oktober 2016 yang mana keduanya ditandatangani oleh Mansdar Irianto, Nur Asyah dan Muh Asyari Arianto. Namun sampai gugatan ini dibuat, tergugat tetap tidak melakukan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa tergugat sama sekali tidak memiliki itikat baik. Rule of law atau aturan dan ketentuan yang terkait dengan kasusnya. Dasar hukum. Pasal 1234 KUHP Perdata. Pasal 1765 KUHP Perdata.
analisa kasus, menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagai dengan fast track. 3. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah uang prestasi kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang nomor 34140007413105 tanggal 21 Oktober 2016. Menolak gugatan penggugat. Selain dan selebihnya perlu diketahui bahwa salah satu penyebab gagalnya pelaksanaan pemenuhan perjanjian kontrak yaitu uang prestasi, kemudian uang prestasi atau cedera janji dapat dimengerti sebagai kondisi di mana debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban prestasinya yang ditentukan di dalam perikatan. Dalam hal ini perjanjian, sehingga uang prestasi diartikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kontrakstual berdasarkan ketentuan pasal 1, 2, 3, 4 KUHP Perdata. Wujud dari prestasi ada 3 macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Bahwa tergugat terbukti uang prestasi karena pada perjanjian tersebut tergugat seharusnya berbuat sesuatu. Kesimpulan, dapat saya simpulkan bahwa dalam hal ini penggugat menuntut tergugat untuk memenuhi perikatan dengan ganti rugi sebagaimana yang telah diuraikan pada kasus posisi di atas. Dengan demikian, putusan hakim sudah tepat bahwa tergugat harus membayar total tunggakan tercatat sebesar Rp79.887.862 yang dari awal menjadi prestasi yang harus dipenuhi oleh tergugat. Tetapi jika tergugat tidak dapat membayar, maka agunan yang akan dilelang sebagai ganti rugi. Baik, demikian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.